Hey yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membicarakan lagi regenerasi para kesatria suci ini. Ternyata ada beberapa hal yang sudah dibocorkan oleh Oda Sensei terkait dengan regenerasi ini. Untuk memulai memahami kebenaran di balik kekuatan regenerasi dari kaum naga langit ini, kita akan memulai semua ini dengan mengacu pada konsep pengendalian aliran Ryuo. Melalui konsep ini, kita pun belajar bahwa mungkin untuk mengendalikan aliran haki guna mencapai penyempurnaan dan peningkatan yang lebih besar. Hal ini pun sangat mirip dan mungkin terinspirasi oleh konsep titik cakra. Konsep yang sama ini juga tertuju pada taijutsu 8 gerbang yang digunakan oleh Rock Lee. Nah, kedua konsep tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa mungkin untuk mengendalikan aliran energi melalui tubuh seseorang. Simpelnya, jika aliran haki dapat dikendalikan, maka mungkin saja aliran ini dapat dikendalikan dalam pola ataupun frekuensi tertentu. Kita sudah melihat contohnya melalui Wi-Fi haki milik Sengs, di mana dia melontarkan haki ini ke arah dari Rokyugyu yang berada sangat amat jauh di Wanoguri. Dalam agama Hindu dan Buddha, konsep Om adalah mantra suci yang diyakini menghubungkan kita dengan suara primordial alam semesta. Konsep ini bahkan memiliki beberapa dasar dalam sains, karena memang benar semua materi di alam semesta memiliki frekuensi resonansi atom. Nah, mitos kebijaksanaan kuno menunjukkan bahwa manusia dapat memperoleh kekuatan seperti dewa, seperti penyembuhan regeneratif dan juga keabadian. Jadi, jika semua hal ini benar, maka kunci kemampuan regenerasi para Gorosei dan juga kesatria suci tentu adalah pemahaman kuno tentang pengendalian aliran haki dan penyesuaian terhadap frekuensi alam semesta tersebut. Jadi simpelnya adalah mungkin karena itulah Ryou digambarkan sebagai bunga sakura yang mengalir yang terlihat pada visualisasinya. Rahasia utama haki ini adalah kemampuan untuk memperoleh kekuatan penyembuhan regeneratif. Ini kemudian menjelaskan mengapa bunga sakura dikaitkan dengan obat penyembuhan terbaik. Nah, jadi bagaimana jika inilah rahasia di balik kekuatan regenerasi dan keabadian dari para Gorosei dan juga Holy Knight, sebuah kebijaksanaan kuno dari pengendalian aliran haki untuk menyesuaikan diri dengan frekuensi atomik alam semesta. Jadi kunci untuk melawan kemampuan regenerasi ini adalah memahami kekuatan kendali frekuensi haki dan mampu menyesuaikan frekuensi ataupun panjang gelombang yang disesuaikan. Jadi secara garis besar ya, haki memiliki banyak sekali aplikasi dan beberapa di antaranya bahkan dapat melawan keabadian. Sudah ada bukti dalam cerita bahwa haki memiliki lebih dari sekedar baju zirah ataupun pembacaan masa depan. Misalnya, Akagami no Sengs dapat mengirimkan sambaran haki sejauh beberapa kilometer dan bahkan berkomunikasi dengannya. Sengs juga dapat menggunakan haki penakluknya untuk membunuh haki pengamatan musuh-musuhnya. Nah, jadi jelas bahwa ada lebih banyak aplikasi haki yang tidak kita ketahui dan Soul Demic tentu akan menjadi salah satunya. Dalam Arc Egghead, Gorosei menunjukkan keabadian mereka dan mereka sangat sulit untuk dilukai, bahkan Gear 5 Luffy sekalipun. Tidak ada satu pun tepi jerami yang dapat melawan keabadian dari Gorosei ini, tetapi ketika Emmet melepaskan haki penakluk dari Joy Boy, ia dapat dengan mudah menghancurkan para Gorosei ini dan bahkan membatalkan abis mereka. Im sama juga merasakan sakit pada waktu itu dan mulai gemetar. Jadi ini jelas kerusakan jiwa yang terasa ribuan mil jauhnya, seperti layaknya Sengs yang menakut-nakuti Rokyugyu di Wanoguri. Haki penghancur jiwa ini masih belum dijelaskan dengan baik di One Piece, tetapi itulah gunanya skop pergaban sekarang. Kita tahu bahwa Gaban memiliki akses ke semua jenis haki, karena ia tentu dengan jelas menunjukkan haki penakluknya saat melawan Luffy. Ia juga mengetahui tentang keabadian para kesatria suci setelah melawan mereka di Lembah Dewa, khususnya Somers. Nah, Gaban tentu akan menunjukkan kepada topi jerami cara melawan keabadian dari Gorosei dan juga para kesatria suci. Luffy, Zoro, dan juga Sanji pasti akan mempelajari akan hal ini di masa datang di Elbap. Kemudian lagi-lagi kita akan membicarakan tentang Abyss. Bisa saja dicurigai di sini kemampuan dari Abyss yang kita lihat sekarang ada sangkut pautnya dengan karakter dari Nefertari Lily. Salah satu teka-teki yang belakangan ini masih panas dibicarakan adalah hilangnya sosok dari Nefertari Lily, yang dimana dia bukan sekedar dari Ratu Alabasta kuno, tapi juga punya koneksi di yang sangat masih misterius.
Selama ini kita berasumsi bahwa Lily ini sudah meninggal ya atau menghilang tanpa jejak. Namun ada sebuah petunjuk yang menandakan kemungkinan Nefertari de Lily ternyata masih hidup. Ia bukanlah mati, melainkan terjebak di sebuah dimensi asing yang disebut sebagai Abyss. Mungkin karena eksperimennya sendiri. Ada banyak detail kecil di sepanjang cerita, dari petunjuk Alabasta hingga kilas balik abad kekosongan yang seolah-olah menuntun kita pada kesimpulan yang lumayan liar ini. Jika ini benar, nasib Lily bisa jadi kunci terungkapnya kebenaran dunia One Piece dan bahkan mungkin dalang di balik munculnya pemerintahan dunia. Nah, awal mula kunci untuk memahami nasib Lily terletak pada Nico Robin dan Nefertari Cobra ke makam kerajaan Alabasta pada chapter 202. Di sana, mereka menemukan sebuah makam yang kosong yang unik, lengkap dengan mural yang menggambarkan sesosok iblis yang tersegel. Ini mungkin merepresentasikan kejahatan kuno atau entitas gelap dari dunia pertama yang terungkap belakangan ini. Ini mengindikasikan bahwa jenazah dari Lily ini tak pernah ditemukan sama sekali. Jadi, ini pun mendukung teori ini bahwa dia tak meninggal di Alabasta atau tempat lain, melainkan menghilang tanda petik di Abyss dengan artian yang berbeda. Ditambah lagi mural dunia pada chapter 1138 mengungkap fakta bahwa sebelum abad kekosongan ada dunia pertama yang jatuh ke dalam kegelapan dan juga kematian. Sebuah pengetahuan kuno yang mungkin ditemukan oleh Nefertari Lily melalui studi poneglyph aslinya. Sekarang bagaimana jika Lily ini dalam usahanya memahami pengetahuan terlarang ini atau kekuatan kuno yang tersembunyi ini, dia pun melakukan sebuah eksperimen. Eksperimen yang berhubungan dengan teknologi dimensi atau semacamnya yang berakhir dengan kesalahan besarnya. Kita tahu bahwa konsep tersebarnya poneglyph ke penjuru dunia belum dijelaskan secara resmi. Jika eksperimen teknologi Lily menciptakan sebuah dimensional atau sobekan dimensi, hal itu tentu bisa secara bersamaan menyebarkan batu-batu poneglyph ini ke penjuru dunia, sekaligus menarik Lily ini sendiri masuk ke dalam dimensi yang baru yang tercipta, yakni yang disebut sebagai dimensi Abyss. Kita pun mendengar bahwa chapter 1140 memperkenalkan tanda Abyss yang memungkinkan seseorang melewati dimensi misterius. Jadi secara garis besar, alih-alih sekedar menyingkirkan lawan politiknya, Im Sama pun mungkin mati-matian berusaha mencegah siapapun menemukan kembali teknologi yang bisa melepaskan Lily ini dari Abyss atau menggoyahkan batas dimensi yang rusak akibat olehnya. Ini bisa menjelaskan mengapa Im Sama ini berani melanggar sumpah tata kosong, bukan karena sekedar haus kekuasaan, melainkan karena terpaksa setelah kejahatan kuno tanpa disengaja untuk dilepaskan. Jika tekad para Gorosei ini untuk menghapus seluruh pengetahuan tentang abad kekosongan berasal dari ketakutan akan apa yang dilepaskan oleh Lily ini, maka sejarah sejati tidak disembunyikan hanya untuk melindungi reputasi pemerintahan dunia. Jadi itu disembunyikan untuk mencegah bencana dimensional yang lain yang lebih parah. Pengejaran Robin terhadap poneglyph pun bisa jadi tanpa dasar mengikuti jejak dari Lily ini. Luffy dan bajak laut tepi jerami mungkin tidak hanya akan mengungkap kebenaran tentang abad kekosongan, tapi juga menemukan diri mereka berada di posisi menyelamatkan Nefertari de Lily sendiri dari kurungan Abyss ciptaannya sendiri. Yup, jadi sekian pembahasan Tabakan kali ini. Mungkin dari kalian punya pendapat lain soal hal ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan minggu depan kita akan mendapatkan spoiler terbaru dari One Piece chapter 1149. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan terima kasih sudah menonton. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.